Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Rahmadinta, nomor absen 22, NIM 0421222471 dari kelas manajemen 2B, UPBJJ 42 Semarang, Universitas Terbuka, Fakultas Manajemen. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai materi akuntansi manajemen 1, sistem akuntansi biaya pesanan. Pada kegiatan belajar 1, kita akan membahas tentang akuntansi manajemen. A. Fungsi manajemen. Aktivitas dan tanggung jawab manajemen dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan mengharuskan manajer melihat ke depan dan menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan dari perusahaan seringkali bervariasi antar perusahaan. Ada perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan laba, memperoleh laba yang memuaskan, mempertahankan pangsa pasar, mempertahankan komitmen untuk melindungi lingkungan, memberikan sumbangan ke program sosial, dan sebagainya. 2. Pengarahan dan pemotivasian atau directing dan motivating. Pengarahan dan pemotivasian terkait dengan pengkoordinasian berbagai aktivitas dan SDM sehingga dapat memperlancar kegiatan yang berjalan. Fungsi ini terkait dengan implementasi sasaran yang direncanakan dan pemberian insentif yang diperlukan. 3. Pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses untuk menjaga agar kegiatan bisnis tetap pada jalur yang sesuai dengan perencanaan. Dalam kegiatan pengendalian, manajer menentukan apakah tujuan yang direncanakan sudah dapat dicapai. Bila terjadi penyimpangan, manajemen harus memutuskan perubahan apa yang diperlukan agar kembali ke jalur yang benar. B. Konsep manajemen biaya. Untuk melaksanakan ketiga fungsi manajemen tersebut, manajemen harus memerlukan informasi. Salah satu informasi yang amat penting adalah yang terkait dengan biaya atau cost. 1. Biaya produksi atau biaya manufaktur. Untuk menjalankan proses produksi, perusahaan harus mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Proses ini memerlukan berbagai macam biaya yang disebut biaya produksi. A. Biaya bahan langsung atau direct material cost. Dalam proses produksi diperlukan bahan baku, yaitu bahan yang akan diproses langsung menjadi barang jadi. Bahan baku adalah bahan dasar dan suku cadang yang digunakan dalam proses produksi. Bahan baku secara fisik dan langsung terkait dengan produk, jadi selama proses produksi disebut sebagai bahan langsung atau direct material. Sedangkan bahan baku yang secara tidak mudah dikaitkan dengan produk disebut dengan bahan tidak langsung atau indirect material. Harga perolehan bahan langsung yang dipakai untuk proses produksi itu disebut dengan biaya bahan langsung atau direct material cost. B. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah di pabrik yang secara langsung menangani proses produksi dalam mengubah bahan menjadi produk jadi. Gaji dan upah sehubungan penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi disebut dengan biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Dalam perusahaan juga terdapat tenaga kerja yang memelihara mesin, mencatat presensi karyawan pabrik, mengawasi pekerjaan para karyawan, dan sebagainya. Biaya gaji dan upah untuk tenaga kerja semacam ini diidentifikasikan sebagai tenaga kerja tidak langsung. C. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang secara tidak langsung terkait dengan proses produksi. 2. Biaya produk dan biaya periode. Biaya produk adalah biaya yang diperlukan dan menjadi bagian yang integral dari produk jadi. Pada saat terjadinya, biaya produk dicatat sebagai sediaan. Biaya periode atau period cost adalah biaya yang ditandingkan dengan pendapatan untuk periode waktu tertentu. Biaya ini tidak termasuk sebagai bagian dari biaya produk yang dijual. Biaya ini termasuk biaya non-produksi yang meliputi biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya umum. C. Biaya produksi dalam laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi.
Berikut adalah perbedaan antara perhitungan harga pokok penjualan antara perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. 2. Laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi adalah laporan yang menggambarkan jumlah seluruh biaya produksi untuk produk atau barang jadi selama satu periode akuntansi tertentu, umumnya untuk periode 1 bulan atau 1 tahun. Pada dasarnya, laporan ini berisi secara lengkap biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 3. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pabrik pada dasarnya tidak berbeda dengan usaha dalam bidang perdagangan. 4. Neraca. Neraca pada perusahaan dagang hanya menunjukkan satu jenis persediaan saja, yaitu persediaan barang dagangan. Sedangkan neraca pada perusahaan manufaktur menyajikan 3 jenis persediaan yang terdiri atas 1. Persediaan bahan baku, 2. Persediaan barang dalam proses, dan 3. Persediaan barang jadi. Ketiga jenis persediaan pada perusahaan manufaktur maupun persediaan barang dagangan pada perusahaan dagang di dalam neraca disajikan sebagai bagian dari aktiva lancar. Kegiatan belajar 2. Sistem akuntansi biaya pesanan. A. Sistem akuntansi biaya pesanan. Sistem akuntansi biaya pesanan adalah sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi atas dasar pesanan. Maksudnya, ialah barang yang diproduksi itu bermacam-macam tergantung kepada permintaan pesanannya. Akun-akun yang diperlukan dalam sistem akuntansi untuk kegiatan produksi adalah sebagai berikut. 1. Persediaan bahan baku. 2. Akun upah dan gaji. 3. Akun biaya overhead. 4. Akun barang dan proses. 5. Akun persediaan produk atau barang jadi. Dan 6. Akun-akun pesanan atau sering disebut juga dengan istilah kartu-kartu pesanan. 1. Bahan-bahan. Prosedur akuntansi pengadaan bahan, baik bahan baku maupun bahan habis pakai produksi lainnya, dimulai dengan mengadakan pesanan pembelian kepada rekan atau pemasok. Akuntansi untuk bahan ini menggunakan metode pencatatan perpetual atau mutasi persediaan bahan secara terus-menerus. Artinya, setiap ada mutasi atau perubahan tambahan atau kurang harus dicatat. Prosedur pengambilan bahan untuk produksi dilaksanakan dengan membuat bon permintaan bahan dari bagian produksi ke bagian gudang. Bon permintaan bahan baku harus menyebutkan untuk kepentingan pesanan siapa atau pesanan nomor berapa. 2. Upah atau gaji. Prosedur akuntansi untuk tenaga kerja di pabrik mempunyai 2 tujuan pokok. 1. Untuk menentukan berapa besar upah atau gaji yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja untuk satu periode tertentu. 2. Membagi atau mengalokasikan jumlah upah atau gaji tersebut kepada biaya overhead pabrik atau untuk tenaga kerja tidak langsung dan barang dalam proses atau untuk tenaga kerja langsung. 3. Overhead pabrik. Biaya overhead pabrik meliputi berbagai jenis biaya, antara lain biaya tenaga kerja tidak langsung, depresiasi gedung dan peralatan pabrik lainnya, listrik, air, bahan bakar, pajak bumi dan bangunan pabrik, asuransi kebakaran bangunan dan mesin pabrik, dan sebagainya. Tarif biaya overhead pabrik dapat dihubungkan dengan satuan produk jadi, jam, biaya, tenaga kerja langsung, atau biaya bahan langsung, mana yang dianggap paling sesuai. B. Barang dalam proses dan kartu biaya pesanan. Akun barang dalam proses adalah akun induk, sedangkan kartu biaya pesanan adalah merupakan buku pembantu. 1. Produk jadi. Apabila produk jadi telah siap diserahkan ke gudang, maka prosedur yang harus dilaksanakan adalah bagian produksi, membuat bon penyerahan produk jadi atau berita acara penyerahan barang kepada bagian gudang. Barang atau produk jadi yang diserahkan ke gudang ini dinilai berdasarkan harga pokok produksinya seperti yang tertera di kartu biaya pesanan. 2. Produk jadi dan harga pokok penjualan. Tujuan akhir pabrik yang memproduksi barang ialah untuk dapat memasarkan atau menjual barang tersebut. Dari hasil penjualan barang, perusahaan akan memperoleh laba usaha. Baiklah teman-teman,
Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.